Selamat pagi untuk kita semua, dan kepada Dewan Juri saya ucapkan terima kasih atas peluang yang Dewan Juri berikan kepada saya untuk menyampaikan argumen saya mengenai mosi kita pada hari ini, yaitu Dewan ini percaya bahwa sentralisasi pendidikan dan pengembangan infrastruktur yang menunjang pembelajaran jarak jauh adalah solusi atas kesenjangan pendidikan di wilayah 3T. Sebelum memasuki argumen mengenai mosi kita, saya akan sedikit membahas istilah-istilah yang ada pada mosi kita, seperti sentralisasi. Sentralisasi dapat dikatakan bahwa itu adalah suatu sistem yang dimana segala hal ataupun sistem komando akan dipusatkan kepada satu daerah saja. Seperti dalam maksud pendidikan tadi, maka dipusatkanlah pemerintahan dalam yang mengatur pendidikan, baik itu kurikulum maupun standar-standar pendidikan pada pemerintah pusat, yaitu Kementerian Pendidikan. Yang kedua ada kesenjangan. Kesenjangan adalah perbedaan yang terjadi di antara masyarakat ataupun yang dirasakan oleh masyarakat. Yang ketiga ada 3T. Terdepan, terluar, tertinggal. Itu adalah singkatan-singkatan yang ada pada daerah maupun wilayah-wilayah yang dimaksudkan. Seperti terdepan dapat diartikan adalah wilayah-wilayah yang ada ataupun yang berada paling depan wilayah Indonesia. Yang dimaksudkan di sini pada depan adalah negara-negara yang berada di ujung perbatasan negara Indonesia dengan negara lainnya yang sangat berisiko dalam menghadapi perkembangan antara maupun kesenjangan wilayahnya dengan wilayah-wilayah di negara tetangganya. Kemudian terluar. Negara terluar dapat dikatakan adalah wilayah terluar dapat dikatakan adalah wilayah-wilayah yang sangat jauh dari titik perekonomian di suatu kota. Seperti di Sumatera Utara, kampung-kampung yang berada di bagian paling barat Sumatera Utara akan mengalami ketertinggalan yang sangat signifikan jika dibandingkan dengan kota ekonomi di Sumatera Utara, yaitu Medan. Kemudian yang tertinggal adalah wilayah-wilayah yang tertinggal dalam hal pembangunan infrastruktur maupun fasilitas yang ada pada wilayah tersebut. Nah, mosi ini adalah salah satu isu yang paling penting dan paling menantang bagi negara kita, negara Indonesia. Karena Indonesia adalah negara berkembang, sehingga yang paling diutamakan adalah pendidikan bagi setiap rakyat Indonesia. Yang dimana masalah pendidikan yang dialami di wilayah-wilayah 3T menjadi salah satu tantangan terbesar. Di banyak daerah 3T ini ditemukan kebenaran bahwa kurangnya fasilitas dan infrastruktur pada daerah tersebut, seperti akses internet dan juga pengembangan teknologi yang tidak sepadan dengan ataupun tidak rata dengan daerah-daerah maju lainnya. Hal ini berdampak pada perbedaan yang dirasakan rakyat pada wilayah 3T yang justru menjadi halangan perkembangan masing-masing individu. Dalam argumen ini, saya akan menguraikan mengapa sentralisasi pendidikan dan pengembangan infrastruktur adalah solusi yang sangat baik dan efisien untuk menghadapi masalah yang ada pada wilayah-wilayah 3T. Bahwa masalah utama, kita masuk dulu ke masalah utama pada wilayah 3T. Bahwa masalah utama yang dihadapi wilayah 3T adalah kesenjangan yang ada pada wilayah 3T dengan wilayah-wilayah kota lainnya yang sangat terlihat tidak merata. Seperti fasilitas-fasilitas yang berada di kota-kota maju seperti Medan tidak berbanding dengan kota-kota kecil yang berada di pinggiran barat Sumatera Utara. Ketidakmerataan inilah yang menjadikan banyak siswa di wilayah 3T susah ataupun sulit memperoleh pendidikan, fasilitas, dan kualitas pendidikan yang baik. Maka hal ini berakibat kepada siswa-siswi daerah 3T yang akan mengalami ketertinggalan dengan siswa-siswi yang berada di daerah yang kota yang jauh lebih maju. Hal ini juga lah yang menjadikan perbedaan ini menjadi perbedaan yang sangat signifikan antara wilayah 3T dengan wilayah-wilayah maju maupun wilayah-wilayah kota lainnya. Yang juga ini akan mempengaruhi sosial ekonomi pada daerah-daerah 3T tersebut. Maka sentralisasi pendidikan menjadi pilihan yang tepat dalam pemerataan pendidikan pada daerah-daerah 3T supaya menjadi lebih seragam dan lebih satu ataupun lebih menyatu pada prinsip-prinsip yang telah diaturkan oleh pemerintah pusat. Contohnya yang ada pada sistem pendidikan negara-negara maju di dunia. Kita ambil salah satu contoh dari negara Asia, yaitu negara Jepang, yang dimana dapat dilihat dari sistem pendidikan di Jepang yang lebih terpusat dan sangat amat terpusat, sehingga
segala sekolah maupun sistem pendidikan yang ada di Jepang akan mengikuti satu kurikulum yang diatur oleh pemerintah pusat Jepang itu tersendiri. Sehingga persamaan kurikulum dan standar fasilitas di tiap sekolah Jepang itu dikatakan sama. Jadi seperti sekolah-sekolah yang berada di kota-kota Nagoya dan Tokyo akan mendapatkan fasilitas yang sama, walaupun tidak terlalu sama, namun telah memenuhi standar pendidikan yang telah diatur oleh pemerintah pusat Jepang. Maka dengan contoh yang tadi dapat dikatakan atau dibuktikanlah dengan sentralisasi pendidikan akan mempermudah semua siswa dalam akses di dunia pendidikan walaupun berasal dari daerah yang berbeda. Seperti yang saya katakan, sentralisasi pendidikan juga cara yang sangat efisien. Dengan sentralisasi akan mengurangi adanya variasi maupun ragam pendidikan yang berada pada daerah-daerah yang akan berbeda dengan wilayah-wilayah lainnya. Maka dengan adanya sentralisasi pendidikan diharapkan semua daerah akan mengikuti satu prinsip yang telah diatur oleh pemerintah pusat dan atau pedoman yang telah disediakan oleh pemerintah pusat. Sehingga dalam pengawasan, pemerintah juga akan lebih mudah melakukan pengawasan pendidikan dan juga memberikan pendidikan terhadap para guru-guru yang telah disiapkan untuk setiap sekolah di Indonesia menjadi jauh lebih mudah dan lebih efisien. Maka saya percaya bahwa ini akan menjadi solusi yang baik dan sangat efisien dalam mengatasi kesenjangan pendidikan dan dalam mempersiapkan siswa untuk masa depannya. Karena siswa-siswi di wilayah 3T akan mendapat kesempatan yang sama dengan siswa-siswi di wilayah-wilayah lainnya. Sehingga pemerataan inilah yang akan menjadi awal mula perkembangan negara Indonesia yang menjadi lebih besar. Untuk mencapai pendidikan yang jauh lebih berkualitas, maka dibutuhkanlah yang namanya pemerataan pendidikan. Maka sentralisasi pendidikan dan pembangunan infrastruktur adalah solusi yang tepat menurut saya. Sehingga terima kasih atas perhatian teman-teman semua dan terkhusus pada Dewan Juri. Saya berharap bahwa dengan argumen yang saya sampaikan menjadi gambaran solusi yang sangat jelas dan dapat membawa hal yang positif. Terima kasih.